Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Insya Allah, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Muatan bahasa Indonesia, materi, wujud, dan kegunaan benda. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, wujud benda ada berapa ya? Ada 2 atau ada 3 anak-anak? Wujud benda ada 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Yang pertama ada benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, ada benda padat yang bersifat lunak. Artinya, jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, ada lilin mainan, dan contoh yang kedua, ada tanah liat. Selanjutnya, ada benda padat yang bersifat keras. Artinya, meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya, batu. Contoh yang kedua, kayu. Dan contoh yang ketiga, kaca. Nah, contoh berikut merupakan contoh dari benda padat yang bersifat keras. Selanjutnya, ada juga benda padat yang bersifat lentur. Artinya, jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula anak-anak. Contohnya adalah karet gelang. Selanjutnya ada benda cair. Jika tadi ada benda padat, sekarang ada benda cair. Sifat benda cair tidak selalu sama. Yang pertama, ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya ada kecap manis. Contoh yang kedua, madu. Dan contoh yang ketiga, ada oli. Nah, selanjutnya ada benda cair yang bersifat encer. Contohnya adalah yang pertama ada air mineral. Contoh yang kedua ada susu cair. Dan contoh yang ketiga ada sari buah. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair pasti sama ya anak-anak, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, selanjutnya ada benda gas. Jika tadi kita sudah belajar tentang benda padat, benda cair, selanjutnya ada benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati, akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita anak-anak. Contohnya, angin. Contoh yang kedua, udara. Dan contoh yang ketiga, ada asap. Selanjutnya, ada beberapa gas yang berbahaya anak-anak. Contohnya, asap knalpot kendaraan. Ada juga bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Contohnya, udara di dalam balon.
Ukuran benda gas juga selalu mengikuti ukuran wadahnya ya anak-anak. Selanjutnya, ada benda dan kegunaannya. Setiap benda memiliki kegunaan. Misalnya, kegunaan benda yang ada di kamar mandi. Contoh yang pertama, ada gayung. Gayung berguna untuk mengambil air di dalam bak. Contoh yang kedua, ada handuk. Handuk berguna untuk mengeringkan tubuh. Selanjutnya, pemilihan bahan pembuat benda harus tepat. Tujuannya agar benda nyaman dipakai. Contoh yang pertama, ada gayung. Gayung terbuat dari plastik agar kedap air. Contoh yang kedua, ada handuk. Handuk terbuat dari kain agar dapat menyerap air. Insya Allah sudah paham ya anak-anak? Sekarang tugas kalian menyebutkan nama benda di sekitar kalian ya anak-anak. Terdiri dari 2 benda padat, 2 benda cair, dan 1 benda gas. Contohnya seperti ini. Bisa dibuat tabel seperti ini ya anak-anak. Nanti disebutkan nama bendanya apa. Contohnya semisal di sini. Nama benda, sapu, air, udara. Nah, kolom selanjutnya ada wujud benda. Nah, sapu itu termasuk wujud benda apa? Jika padat, ditulis padat. Nah, kalau air, wujud bendanya cair, berarti ditulis cair. Untuk udara, berarti wujud bendanya gas, nanti ditulis gas seperti itu ya anak-anak contohnya. Nah, kolom selanjutnya ada kegunaannya juga ya. Nah, contoh nama benda ada sapu. Tadi wujud bendanya padat, kegunaannya untuk membersihkan lantai. Nah, air gunanya untuk minum, mandi, atau menyiram tanaman. Selanjutnya ada udara. Nah, kegunaannya untuk bernafas makhluk hidup. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kalian mencari contoh yang lain. Berarti nanti menyebutkan 5 ya. Ada 2 benda padat, 2 benda cair, dan 1 benda gas. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.